Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan untuk membahas prediksi soal TKA untuk fisika part 3 dari nomor 21 sampai 30. Oke, langsung aja kita masuk ke soal nomor 21. Nah, di sini ada cermin cekung. Jadi ini materinya adalah cermin, gitu ya, atau optik. Cermin atau optik. Nah, di sini ada sebuah benda diletakkan pada jarak 36 cm di depan cermin cekung. Jadi kalau misalkan di sini saya punya, nah ini cermin cekungnya ya, cermin cekung, di mana pada kondisi pertama diletakkan sebuah benda jaraknya adalah 36 cm. Nah ini adalah sebagai S. Bayangan yang dihasilkan terbalik dan diperbesar 2 kali. Nah, berarti ini adalah nilai perbesarannya. Jadi perbesaran pertamanya adalah 2 kali. Jika benda tersebut digeser 18 cm mendekati cermin, berarti digesernya dia ke kanan gitu ya. Jadi dia lebih mendekat nanti dengan cerminnya. Nah, kalau saya gambar ulang, berarti nanti dia digeser ke sini. Dimana karena digeser 18 cm, maka di sini jaraknya jadi 36 dikurang 18. Maka jarak cermin yang kedua itu adalah 18 cm ya, karena digeser 18 cm mendekati. Pernyataan berikut yang benar adalah yang A. Bayangan yang terbentuk bersifat nyata. Untuk melihat sifat bayangan kita lihat dari nilai S aksennya dulu ya. Seperti itu. Jadi kalau S aksennya bernilai plus, berarti bayangan bersifat nyata. Nah, dari sini kita bisa mencari jari-jari kelengkungan. Sebelum kita mencari jari-jari kelengkungan itu kan dapat dicari dari nilai fokus ya, atau nilai R-nya. Nah, kita mencari fokus dari cermin cekung terlebih dahulu. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Sebelum mencari jarak fokus, kita pertama mencari jarak bayangan. Sorry, di sini jarak bayangan ya. Jarak bayangan di kondisi pertama. Nah, jadi jarak bayangan di kondisi pertama saya misalkan S1 aksen. Oke, kita cari dari perbesarannya. Kita ketahui bahwa perbesaran itu persamaannya adalah S1 aksen, jarak bayangan dibagi dengan jarak bendanya. Di sini kan M1 udah ada 2. S1 aksen kita nggak tahu. S1-nya itu bernilai 36. Sehingga nanti kita bisa dapatkan S1 aksennya itu adalah 36 kali 2, yaitu 72 cm. Nah, kalau di sini berarti sifatnya dia nyata, tegak, dan diperbesar ya. Nyata, terbalik, dan diperbesar. Kemudian kita mencari fokus nih. Jadi kedua itu kita mencari fokus dari cermin. Oke, mencari fokus dari cermin, gunakan persamaan 1/F sama dengan 1/S1 ditambah dengan 1/S1 aksen. Nah, 1/F sama dengan S1. S1-nya berapa? S1-nya 36 ditambah dengan jarak bayangannya, yaitu 72. Nah, dari sini kita bisa dapatkan penyebutnya adalah 72. 72 bagi 3, 62. 72 bagi 2, 72 adalah 1. Nah, langsung aja kita balik ya. Jadi F sama dengan 72 dibagi 3. Berarti fokusnya didapatkan nilainya 24 cm. Nah, fokus itu digunakan nanti pada kondisi kedua gitu ya, saat jaraknya itu sudah digeser menjadi 18 cm. Nah, pertanyaannya adalah pernyataan yang benar. Jadi, cari pernyataan di kondisi kedua. Oh ya, di sini kan jari-jari kelengkungan 24 cm bisa kita cari nih. Jadi, jari-jari kelengkungan itu berapa sih? Persamaannya adalah R sama dengan 2 dikali fokus. Nah, jari-jari kelengkungan 2 dikali 24. Hasilnya adalah 48 cm. Nah, jadi option B ini udah pasti salah. Oke, sekarang kita akan masuk ke option lainnya. Option lainnya, tapi sebelum itu ini kita hapus dulu. Sekarang kita masuk ke kondisi kedua.
Nah, di kondisi kedua, kita ingin mengetahui sifat bayangannya. Ya, kalau ingin mengetahui sifat bayangannya, kita mencari jarak bayangan terlebih dahulu atau S2 aksennya. Nah, konsep dari benda yang digeser itu fokusnya selalu sama. Jadi kalau ada pergeseran benda dalam cermin atau lensa, pergeseran benda di mana fokusnya itu selalu sama ya. Fokus selalu sama. Jadi fokusnya tidak berubah. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan nilai S2 aksen dengan menggunakan persamaan 1/F sama dengan 1/S2 ditambah dengan 1/S2 aksen. Dimana fokusnya kita gunakan yang ini nih. Nilai 24 fokusnya. Oke, langsung aja kita substitusikan. 1/24 sama dengan 1/S2. Nah, S2-nya kan yang di kondisi 2 ya. Jadi yang udah digeser itu 18. Ditambah dengan 1/S2 aksen. Nah, ini pindah ruas nih. Jadinya 1/24 min 1/18 sama dengan 1/S2 aksen. Nah, ini kita samain penyebut ya. Atau kita ambil nilai KPK-nya, 24 sama 18 yang habis dibagi yaitu adalah nilai 72. 72 dibagi 24 itu hasilnya adalah 3. 72 dibagi 18 itu hasilnya adalah 4. Nah, ini sama dengan 1/S2 aksen. Nah, sehingga S2 aksennya itu adalah langsung dibalik ya. Jadi min 72 cm. Nah, tanda minus ini artinya sifat bayangan itu adalah maya dan tegak. Dan satu lagi sifat bayangannya adalah di sini kita ketahui bahwa S2 aksen besarnya kan 72 cm. Sedangkan S2 biasa itu besarnya adalah 18 cm. Sehingga S2 aksen itu nilainya lebih besar daripada S2. Karena lebih besar, maka sifat yang terakhir adalah diperbesar. Oke, jadi ini menjawab untuk untuk option A, berarti dia jelas salah karena nilainya minus. Minus itu artinya sifatnya maya. Kalau maya berarti artinya di belakang cermin gitu ya, atau di dalam cermin. Yang C, bayangan terbentuk bersifat terbalik. Nah, ini jelas salah juga. Harusnya bukan terbalik, tapi tegak pada kondisi kedua. Yang E, letak bayangan akhir yang terbentuk adalah 72 cm di belakang cermin. Nah, ini sudah betul ya. 72 cm di belakang cermin itu berarti sifatnya adalah maya. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Nah, untuk D, itu kalian nanti bisa bandingin aja dengan mencari apa? Mencari perbesar kedua, yaitu M2 sama dengan, ini untuk yang option D ya, S2 aksen dibagi S2. Nah, S2 aksennya itu nilainya adalah 72, min 72, tapi minnya nggak saya masukin. S2-nya itu adalah 18. Nah, 72 dibagi 18 itu akan 4 kali. Tapi di sini dari perbesaran pertama. Kalau perbesaran pertama itu kan 2 kali. Perbesaran kedua itu 4 kali. Sehingga di sini harusnya selisihnya adalah 2 kali gitu ya. Jadi option yang D jelas salah. Harusnya di sini bukan 3 kali tapi 2. Oke, sip. Terjawab ya. Semoga bisa dipahami untuk materi cermin atau optik. Next, kita masuk ke soal nomor 22. Nah, 22 ini masuknya ke materi interferensi celah ganda atau interferensi Young. Nah, di sini diketahui bahwa ada sebuah gambar, ya, gambar. Kemudian di gambar ini terdapat 2 celah. Jadi ini ada 2 celah nih. Ini celah pertama, ini celah 1, ini celah 2. Nah, kalau misalkan kedua celah sempit ini ditembakkan sebuah cahaya atau laser, maka nanti dia akan membentuk pola interferensi seperti pada gambar ini. Nah, di mana jarak antar pola terangnya itu adalah 4 mm. Jadi ini nanti adalah jarak antar terangnya seperti itu. Antar terang pusat dengan terang pertama. Nah, pertanyaannya adalah
Jika dikehendaki, nilai P2 menjadi 2 mm. Jadi, nilai P ini tuh kalau misalkan di rumus tuh gantinya Y ya. Y gitu. Nah, jadi ini Y pertama 4 mm, Y kedua 2 mm. Berarti, gimana caranya kita bikin Y2-nya itu menjadi setengah dari Y1 gitu ya. Karena kan 2 mm itu adalah setengah dari 4. Apa yang harus dilakukan? Nah, kita ingat lagi rumus dari interferensi celah ganda itu adalah D dikali Y dibagi L sama dengan N lambda. Di mana D itu apa? D itu adalah jarak antar lensa, jarak antar celah. Y itu adalah panjang atau jarak antar terang. L itu jarak dari celah sampai ke layar, ini layar. N itu orde, lambda ini adalah panjang gelombangnya. Oke, sekarang kita analisis yang ini nih. Oh ya, kita kan pengen ketahui ya, Y-nya itu sebanding dan berbanding terbalik dengan siapa aja. Nah, L sama D, ini silakan kalian pindah ruas ke ruas kanan. Sehingga kita bisa dapatkan hubungannya yaitu Y sama dengan N dikali lambda dikali dengan L dibagi dengan D. Nah, dari persamaan ini, kita bisa ketahui bahwa Y sebanding dengan orde, panjang, dan jarak celah ke layar. Tapi Y berbanding terbalik dengan lebar celah atau jarak antar celah. Oke, jadi di sini kita bisa mendapatkan untuk pernyataan 1 dan 2 dulu nih. Kalau Y itu kan sebanding dengan panjang gelombang. Nah, Y sebanding lurus dengan panjang gelombang. Sehingga kalau sebanding lurus dari pernyataan 1 dan 2, kita bisa dapatkan Y1 per Y2 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Nah, berarti kita sekarang tinggal ganti aja Y2-nya menjadi setengah dari Y1. Sehingga didapatkan Y1 per setengah Y1 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Y1 kan kita coret nih. Nah, nanti kan ini tinggal dikali silang aja, berarti lambda 2 sama dengan setengah dari lambda 1. Atau sama aja dengan lambda 2 itu 0,5 dari lambda 1 gitu ya. Nah, jadi karena sebanding lurus, maka harusnya dia mengubah panjang gelombangnya menjadi 0,5. Jadi yang betul yang ini. Sedangkan ini salah. Terus yang ketiga, pernyataan ketiga adalah mengubah jarak L menjadi 0,5 L. Nah, kita lihat lagi hubungannya. Y atau jarak antar terang itu sebanding dengan dari rumus sebanding dengan L gitu ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa dapatkan juga berarti Y1 per Y2 sama dengan L1 per L2. Jadi kalau berbanding lurus atasnya 1 sama-sama 1, bawahnya sama-sama 2 gitu ya kalau berbanding lurus. Oke, kita tinggal substitusikan lagi Y2-nya. Y1 per Y2. Y2-nya itu adalah setengah dari Y1. Sama dengan L1-nya kita belum dapatkan hubungannya. Nah, ini Y1-nya kita coret ya. Sehingga nanti kita kali silang aja. Berarti nanti L2 itu sama dengan setengah dari L1. Atau L2 juga sama 0,5 dari L1. Nah, berarti pernyataan yang ketiga benar. Jadi mengubah jarak L menjadi 0,5 L menghasilkan Y2-nya menjadi lebih kecil atau setengahnya dari 4 gitu ya. Nah, sekarang hubungan yang ketiga itu adalah antara Y sama D. Nah, kita lihat lagi. Y sama D ini kan hubungannya adalah berbanding terbalik. Sehingga kita bisa tuliskan Y berbanding terbalik dengan nilai D. Nah, D itu kan tadi jarak antar celah ya, atau lebar celah. Sehingga secara persamaan kita bisa tuliskan Y1 per Y2 sama dengan, nah ini karena berbanding terbalik, maka D2-nya di atas, D1-nya di bawah. Udah deh, tinggal kita masukin aja nilai Y2-nya lagi. Y1 per Y2, Y2-nya diganti setengah ya. Setengah dari Y1. Sama dengan D2, kita nggak tahu hubungannya dengan D1. Oke, kita coret Y1-nya, kita kalikan silang. Jadi nanti setengah dari D2
sama dengan D1 ya. Karena ini kan 1 kan ya. 1 dikali D1 ya D1. Nah, di sini kan kita pengen bikin D2 sama dengan. Berarti 2-nya kita pindah ruas ke sana. Jadinya D2 sama dengan 2 dikali D1. Oke. Nah, jadi untuk D-nya atau jarak antar celah yang betul adalah yang pernyataan keempat. Nah, pernyataan kelimanya salah. Oke, sip. Seperti itu untuk interferensi celah ganda. Semoga bisa dipahami ya untuk menjawab soal ini. Next, kita masuk ke soal nomor 23. Nah, soal nomor 23 ini terkait dengan pemuaian panjang. Di sini kita punya batang logam P, atau di sini kita punya batang P. Suhu awalnya itu adalah 30 derajat Celcius, di mana memiliki panjang kali, saya tuliskan dulu, suhu awalnya 30 derajat Celcius, memiliki panjang, jadi L1-nya, saya tuliskan LP aja kali ya. LP sama dengan 1,5 dari panjang logam Q. Ketika logam P dipanaskan hingga 180 derajat Celcius dan logam Q dipanaskan hingga suhu 230 derajat Celcius. Nah, jadi di sini T2P-nya itu adalah 180, sedangkan T2Q-nya itu adalah 230 derajat Celcius. Kedua logam mengalami pertambahan panjang yang sama besar. Nah, di sini pertambahan panjangnya sama besar. Artinya, delta L dari logam P sama dengan pertambahan panjang dari logam Q, gitu ya. Ditanyanya adalah perbandingan koefisien muai panjang batang logam P dan batang logam Q. Nah, jadi yang ditanya berapa nih perbandingan koefisien panjang P dibagi dengan koefisien panjang Q. Koefisien muai panjang itu didefinisikan sebagai alfa gitu ya. Oke, dari sini kita bisa dapatkan hubungannya adalah dari sini nih. Nah, tadi kan kita dapatkan persamaannya delta LP sama dengan delta LQ. Nah, persamaan pemuaian untuk pertambahan panjang itu adalah L0P dikali alfa P dikali delta TP. Sama dengan, berarti di sini panjang awal dari logam Q dikali alfa Q dikali delta TQ. Nah, dari sini kita bisa pindahkan ruas alfa Q-nya ke ruas kiri, sedangkan delta TP-nya dan L0P-nya, L0 itu panjang awal ya, ke ruas kanan. Sehingga nanti didapatkan alfa P dibagi alfa Q sama dengan panjang awal logam Q dibagi dengan panjang awal logam P dikalikan dengan pertambahan suhu dari logam Q dibagi dengan pertambahan suhu pada logam P. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan atau kita substitusikan ke dalam data-datanya. Oke, kita langsung aja masukin. Di sini yang diketahui itu kan panjang awalnya itu adalah LP ya. LP-nya 1,5 LQ. Ya udah, berarti di sini nanti kita ganti nih LP-nya. Atau L0P-nya 1,5. Nah, jadi di sini L Q aja ya. Jadi 0-nya ini saya ralat. Nah, ini L0-nya saya hilangin aja. Oke. Jadi di sini tetap LQ. LP-nya adalah 1, LQ dari soal. Dikali delta TQ. Delta TQ itu kan selisih antara suhu akhir dikurang suhu awal. Nah, suhu akhirnya itu untuk logam Q adalah 230 dikurang dengan 30 ya, dibagi dengan 230, untuk logam P-nya itu suhu akhirnya 180 dikurang 30 juga. Oke, jadi kita bisa coret 1 dibagi 1,5 itu artinya 2/3 ya, karena 1,5 itu kan 3/2. Nah, ini 2-nya saya naikin ke atas, jadi 2/3. Nah, di sini dia 200/150. Oke, dari sini bisa kita sederhanain ya. Jadi, yang 200/150 ini boleh sederhanain jadi 2/3
dikalikan dengan bagi 50 atas bawah jadi 4/3. Nah, berarti kalau kita kalikan 2 kali 4 itu adalah 8, 3 kali 3 itu adalah 9. Nah, jadi jawabannya untuk perbandingan koefisien muai dari logam P dan logam Q adalah 8/9. Artinya, logam Q itu memiliki koefisien muai lebih besar daripada koefisien muai dari logam P. Seperti itu. Oke, sip. Semoga bisa dipahami ya untuk pemuaian panjang. Oh ya, pemuaian panjang sendiri itu artinya apa? Artinya bertambah ukuran bila suhunya ditingkatkan. Bila suhu benda ditingkatkan atau dipanaskan gitu ya. Nah, itu pemuaian dari pengertian dari pemuaian panjang. Oke, next kita masuk ke soal nomor 24. Nah, soal nomor 24 ini mencari suhu di antara kedua batang. Jadi materinya apa? Materinya tentang konduksi panas atau konduksi kalor gitu ya. Perpindahan kalor untuk konduksi. Nah, di sini ada dua batang logam P dan Q disambungkan pada salah satu ujungnya. Dan pada ujung-ujung yang lain diberi suhu yang berbeda. Jadi di sini ada suhu yang bedanya. Bila panjang dan luas penampang kedua logam sama. Nah, jadi ini kita garis bawah ya, panjang dan luas penampangnya sama. Jadi bisa kita tuliskan panjang dari logam P itu sama dengan panjang dari logam Q, serta luas penampangnya dari logam P juga sama dengan luas penampang dari logam Q. Tapi konduktivitas logam P, nah konduktivitas itu saya misalkan sebagai K ya. Jadi Kp itu adalah 2 kali. Nah, berarti sama dengan 2 kali dari logam Q, konduktivitas logam Q. Maka suhu yang tepat pada sambungan di B adalah, nah jadi dia pengen tahu dulu nih berapa suhu sambungan di B, berarti TB-nya ini berapa. Oke, kita ketahui dulu bahwa laju aliran konduksi itu mengalir dari suhu tinggi atau panas ke suhu yang lebih rendah. Jadi nanti laju aliran konduksinya dia ke sana ya, dari P menuju logam Q. Seperti itu. Nah, kita akan mencari suhu sambungan di antara logam P dan Q atau TB-nya. Nah, persamaannya apa? Persamaannya kalian bisa gunakan konsep laju kalor di logam P itu sama dengan laju kalor di logam Q per TQ. Nah, nanti persamaan konduktivitas ya itu adalah Kp dikali AP dikali delta Tp dibagi dengan Lp sama dengan Kq dikali Lq dikali AQ dikali luasnya dikali delta TQ dibagi dengan Lq. Oke, nah ini adalah konsep untuk mencari suhu sambungan di antara kedua logam. Nah, dari sini kan kita bisa sederhanakan yang mana? Kita bisa sederhanakan karena panjangnya sama, luas areanya juga sama, maka nilai LP-nya sama LQ-nya boleh kita coret, AP sama AK-nya juga boleh kita coret. Nah, ini didapatkan dari soal ya. Cuma nanti ada beberapa kondisi panjang dari kedua logam ini bisa berbeda. Nah, kalau panjang kedua logam berbeda, ini jangan dicoret. Oke, berarti kita bisa dapatkan K. Sisanya tinggal koefisien konduktivitas P dikali selisih suhu yang merambat di logam P sama dengan koefisien konduktivitas logam Q dikali dengan perubahan suhu pada logam Q. Oke, Kp-nya di sini yang diketahui Kp itu 2KQ, berarti Kp-nya substitusi ke sini ya. Jadi 2 dikali KQ dikali delta Tp. Nah, delta Tp ini selisih suhunya dari A ke B. Jadi ini langsung aja ya, 60 dikurang Tb. 60 dikurang suhu di B. Karena kita nggak tahu nih suhu di B berapa. Sama dengan ini kaki tetap kita tulis kaki supaya bisa dicoret dikali delta TQ. Nah, delta TQ berarti dari sini ke sini. Berarti selisihnya gimana? Selisihnya TB dikurang dengan 30. Nah, berarti KQ-nya bisa kita coret. Nah, udah. Ini tinggal kita kalikan aja ke dalam. Jadi nilai 2-nya dikalikan ke dalam gitu ya.
Sehingga didapatkan 2 dikali 60, 120. 2 dikali min TB itu berarti min 2 TB. Sama dengan TB min 30. Oke, ini min 2 TB pindah ruas, min 30 juga pindah ruas. Jadi 120 plus 30 sama dengan TB plus 2 TB. Berarti 150 sama dengan 3 dari TB. Berarti suhu sambungannya 150 bagi 3, 50 derajat Celcius. Oke, jadi ini adalah jawaban akhir. Atau suhu sambungan di antara logam P dan Q. Oke, sip. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Next, kita masuk ke soal nomor 25. Nah, ini terkait dengan gas ideal gitu ya. Persamaan. Ini masuknya ke hukum Boyle dan Gay-Lussac untuk gas ideal. Nah, di sini kondisi 1, kalian punya tabung berisi gas ideal dengan volume awalnya itu 7 liter. Tekanannya 1 atm, berarti tekanan itu P1, 1 atmosfer, dan suhu awalnya itu adalah 77 derajat Celcius. Kemudian di kondisi kedua, tekanan gas pada tabung diperbesar menjadi 1,5 atm. Jadi tekanannya itu diperbesar menjadi 1,5 atmosfer. Volumenya juga ikut memperbesar. Volumenya jadi kecil ya, Jadi kecil menjadi 6 liter. Akhir suhu gas di dalam tabung tersebut adalah, jadi ditanya suhu gas akhirnya ini berapa. Oke, sebelum kita masuk ke persamaannya, jangan lupa kalau ada satuan Celcius, ini kita ubah dulu ke Kelvin. Nah, jangan lupa Celcius ke Kelvin itu ditambah 273. Sehingga nanti 77 tambah 273 itu hasilnya adalah 350 ya. 350 Kelvin. Oke, persamaan dari hukum Boyle-Gay-Lussac untuk gas ideal itu adalah P1 V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 dibagi T2. Nah, ini adalah persamaannya. Nah, langsung aja kita kerjakan atau kita substitusikan aja dari data yang diketahui. P1-nya 1 atm dikali V1-nya 7 dibagi T1-nya 350. Sama dengan P2-nya itu 1,5. V2-nya 6 dibagi T2. Nah, dari sini bisa kita sederhanain nih. 7 sama 35 ini bisa kita sederhanain jadinya. Coret ya. Ini sisa 5. Berarti di sini 1 per 50 sama dengan 1,5 dikalikan dengan 6. Berarti 1,5 itu kan 3 per 2 dikali 6. Berarti coret 3. 3 kali 3, 9. 9 per T2. Nah, tinggal kali silang aja kan ya. T2 dikali 1 T2. 50 dikali 9, 450. Dalam satuan Kelvin. Nah, 450 Kelvin, pilihan gandanya kan semuanya dalam Celcius nih. Jangan lupa, untuk mengembalikan Kelvin ke Celcius, berarti tinggal dikurang 273. Nah, sehingga T2-nya ini menjadi 450 dikurang 273. Berarti 0 kurang 37, di sini min 1, 14, 14 kurang 77, di sini kurang 1 lagi. Berarti 3, 3 dikurang 2, itu 1. Jadi hasilnya 177 derajat Celcius. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Oke, sip. Semoga bisa dipahami ya. Next kita masuk. Oh ya, ini materi besarnya itu teori kinetik gas. Di teori kinetik gas. Lebih spesifiknya nanti rumusnya ini. Hukum Boyle-Gay-Lussac untuk gas ideal. Oke, next kita masuk ke soal nomor 26. Nah, soal nomor 26 ini masuknya ke materi besarnya termodinamika. Lebih spesifik ya adalah mesin Carnot atau mesin panas gitu ya. Mesin Carnot atau mesin kalor gitu. Nah, di sini kita punya mesin Carnot
menyerap energi dari reservoir bersuhu tinggi 727 derajat Celcius. Nah, jadi di kondisi pertama, suhu tinggi itu T1 adalah 727 derajat Celcius. Nah, jangan lupa diubah ke Kelvin. Nanti tambah 273 menjadi 1000 berarti ya. 1000 Kelvin. Dan bekerja dengan efisiensi 60%. Jadi, untuk efisiensi pertama, ini sebuah eta adalah 60%. Atau kalau jadiin bilangan, itu berarti 0,6. Agar efisiensi mesin bertambah menjadi 75%, nah ini di kondisi kedua nih. Di kondisi kedua, efisiensinya mau ditingkatkan menjadi 75%. Atau kalau dalam bilangan, itu adalah 0,75 gitu ya. Dengan mempertahankan suhu reservoir rendahnya tetap. Jadi nanti suhu reservoir rendah berarti T2 aksennya akan sama dengan nilai T2 gitu. Suhu reservoir tinggi harus dinaikkan menjadi, nah ini suhu reservoir tingginya, suhu reservoir tinggi itu T1 tetap, tapi saya bedain aksen ya. Nah ini berarti eta aksen aja. Nah itu menjadi berapa? Oke, pertama kita masuk ke atau kita amati di kondisi 1 untuk mencari nilai T2. Ya, jadi di sini kita akan mencari nilai T2 terlebih dahulu. Nah, dari kondisi 1 kita mencari T2. Di mana nanti nilai T2 akan digunakan. T2 itu apa sih? T2 itu suhu rendah. Nah, di mana nilai suhu rendahnya akan digunakan di kondisi kedua gitu ya, untuk mencari suhu tinggi di efisiensi 75%. Oke, masuk persamaannya itu adalah eta atau adalah efisiensi sama dengan 1 min T2 per T1. Nah, etanya ini kalau dalam bilangan adalah 0,6 sama dengan 1 minus T2-nya kita belum tahu, T1-nya sudah diketahui 1000. Oke, untuk cara pengerjaannya, satunya kita pindahin ruas ke kiri. Sehingga nanti didapatkan 0,6 dikurang 1 sama dengan min T2 dibagi 1000. 0,6 dikurang 1 itu hasilnya min 0,4 sama dengan min T2 dibagi 1000. Oke, minus ini kita coret ya. Jadi nanti udah jadi positif suhunya. Nah, berarti T2 1000 dikali 0,4 itu hasilnya adalah 400 Kelvin. Nah, suhu rendah ini akan kita gunakan di kondisi kedua. Gitu ya. Nah, di kondisi kedua, kita mencari suhu tinggi sekarang. Karena itu yang diminta gitu ya. Rumusnya tetap sama, cuma untuk membedakan saya tandain tanda aksen gitu ya. Eta aksen sama dengan 1 min T2 dibagi dengan T1 aksen. Nah, lambda aksennya ini adalah 0,75 dalam bilangan sama dengan 1 dikurang T2-nya itu masuk 400 dibagi dengan T1 aksen kita belum tahu. Nah, 1 ini pindah ruas ke ruas kiri sama jadi negatif ya. Jadi 0,75 dikurang 1 sama dengan min 400 dibagi T1 aksen. Nah, 0,75 dikurang 1 itu adalah min 0,25 sama dengan min 400 dibagi T1 aksen. Oke, minus ini bisa kita coret ya di kedua ruas. Sehingga nanti didapatkan T1 aksennya itu adalah 400 dibagi 0,25. Atau 400 dibagi 0,25 itu kan 1/4. Nah, berarti kalau naik ke atas 400 dikali 4. Hasilnya 1600 Kelvin. Nah, ini hasil akhirnya. Hanya saja dalam pilihan ganda ini dalam Celsius. Berarti kita tinggal balikan lagi aja. Kita tinggal balikan satuan Kelvin ke Celsius dengan dikurang 273. Sehingga nanti didapatkan T1 aksennya 1600 dikurang 273 itu hasilnya adalah 1327 derajat Celcius. Seperti itu. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang D. Sip, semoga bisa dipahami untuk materi termodinamika.
Next, kita masuk ke soal nomor 27. Nah, ini juga masih sama. Materinya adalah termodinamika. Nah, tapi lebih ke hukum termodinamika dan prosesnya gitu ya. Hukum termodinamika dan proses termodinamika. Nah, di sini diperlihatkan diagram antara tekanan, jadi P itu tekanan, dan V di sini adalah volume dari suatu gas. Di mana suatu gas ya mengalami proses tertutup dari P, Q, R, P. Berarti ini siklusnya ya, P, Q, R, P. Seperti ditunjukkan grafik. Berdasarkan informasi berikut, beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Pernyataan 1, proses yang dilakukan gas pada PQ adalah adiabatik dan usaha yang dilakukan adalah 0. Oke, PQ ini kan berarti dia ke atas ya. Nah, kalau ke atas itu yang prosesnya bukan adiabatik, jadi ini salah. Prosesnya apa? Nah, prosesnya adalah isokorik. Jadi pada pernyataan 1 ini prosesnya. Untuk pernyataan 1 prosesnya isokorik. Isokorik yang berarti volumenya tetap gitu ya. Jadi volumenya konstan. Sedangkan adiabatik itu adalah proses di mana tidak ada pertukaran kalor. Jadi kalornya yang masuk itu sama dengan 0. Jadi tidak ada kalor yang masuk atau tidak ada yang kalor yang keluar. Nah, kalau disajikan dalam grafik antara tekanan dan volume, dia nanti bentuknya gini. Oke. Untuk adiabatik. Nah, jadi yang PQ ini dia proses isokorik dan usaha yang dilakukan adalah 0. Ini betul. Nah, tapi karena prosesnya sudah salah, berarti menjawabnya ini salah. Oke, jadi kalau isokorik itu dia usahanya selalu 0. Karena tidak ada perubahan volume. Next, masuk ke pernyataan kedua. Usaha yang dilakukan oleh gas pada proses QR sebesar 5.200 Joule. Nah, proses QR ini adalah berarti proses ini ya. Nah, untuk mencari usahanya gimana? Untuk mencari usaha pada proses QR, kita bisa menggunakan usaha W ya. Nah, usahanya kita bisa menggunakan luas di bawah garisnya. Nah, gitu. Nah, luas dari QR, jadi kalau kita arsir, dia akan membentuk bangun dari trapesium. Nah, jadi untuk mencari usahanya dari sebuah grafik, tekanan dengan volume, kita bisa menggunakan luas dari bangun datarnya. Nah, ini kan membentuk sebuah trapesium yang berdiri gitu ya. Jadi luas dari trapesium itu adalah sisi atas, jumlah sisi sejajar, dikali tinggi, dibagi dengan 2. Oke, sisi atas ya, itu kan kalau dalam gambar sisi atas itu kan berarti yang sini ya. Sisi atas, ini sisi bawah. Oke, panjang sisi atas ya itu adalah 4. Ditambah dengan panjang sisi bawahnya itu adalah 9. Dikali tinggi. Nah, tingginya berarti yang ini. Karena ini trapesiumnya berdiri. Oke, tingginya berarti dari 11 ke 3. Nah, 11 ke 3 itu selisihnya adalah 8 dibagi dengan 2. Oke, 8 bagi 2 itu 4. 4 dikali 13. 4 dikali 13 itu hasilnya adalah 26 gitu ya. 26. Nah, tapi kan di sini kan dimintanya 5.200 kan. Dapat dari mana 5.200? Nah, di sini saya lupa bahwa ini dalam desimeter pangkat 3. Jadi kalau saya tuliskan nanti di sini desimeter pangkat 3, kalau diubah ke meter pangkat 3, itu dikali 10 pangkat min 3 ya. Sedangkan untuk tekanannya itu dalam 10 pangkat 5. Nah, ini kalau dikalikan berarti kan tinggal ditambahin aja kan ya. Min 3 ditambah 5, berarti jadinya 10 pangkat 2.
Nah, jadi 10 pangkat 2 ini tinggal tambahin aja. 26 kali 10 pangkat 2 atau 2600 Joule. Nah, jadi jelas pernyataan yang kedua ini salah. Oke, nah sekarang kita masuk ke pernyataan ketiga. Pernyataan yang ketiga ditanya adalah usaha yang dilakukan gas dalam satu siklus tertutup sebesar 2000 Joule. Oke, nah sekarang ditanya usaha tapi dia dalam satu siklus tertutup. Nah, dalam satu siklus tertutup dia akan membentuk luasan segitiga. Jadi nanti usahanya itu adalah luas segitiga. Gitu ya. Nah, jadi pernyataan ketiga kita mencari usaha tapi untuk PQR. Untuk luasan tertutup. Nah, kita bisa menggunakan luas segitiga. Luas segitiga. Dimana luas segitiga itu adalah alas dikali tinggi dibagi 2. Oke, sisi alasnya berapa? Sisi alasnya kalian bisa lihat dari P ke R aja. Berarti ini adalah 8 ya. Tapi 8 desimeter kubik. Berarti 8 dikali 10 pangkat minus 3. Karena kita mau ubah ke meter kubik ya. Nah, sisi tingginya itu adalah dari 4 ke 9. Dari 4 ke 9 berarti 5 kali 10 pangkat 5. Nah, 10 pangkat 5 dapat dari sini ya. Dibagi dengan 2. Nah, berarti 8 bagi 2 itu 4. 4 kali 5 itu 20. 20 dikali dengan 10 pangkat 2. Nah, berarti 20 dikali 100. Berarti WPQR-nya sama dengan 2000 Joule. Nah, jadi pernyataan ketiga ini benar. Oke, sip. Semoga bisa dipahami untuk proses-proses termodinamika dan grafik tekanan dan volume. Next, kita masuk ke soal nomor 28. Nah, di soal nomor 28, di sini didapatkan bahwa ada 6 buah muatan berbeda jenis dengan besarnya sama. Nah, jadi besar muatan ini misalkan Q ya. Q kecil itu adalah 20 mikrokulom. 20 mikrokulom berarti 20 kali 10 pangkat min 6 atau 2 dikali 10 pangkat min 5 kulom. Diletakkan pada bidang XY membentuk formasi segi 6 dengan panjang sisinya sama juga nih, yaitu 30 cm. Jadi panjang sisinya atau R-nya ini adalah 30 cm. Kalau diubah ke bilangan pangkat menjadi dan diubah ke meter ya, jadi 0,3 meter atau 3 dikali 10 pangkat min 1 meter. Berdasarkan informasi tersebut, beri tanda centang pada kolom sesuai atau tidak sesuai untuk setiap pernyataan berikut. Nah, yang pertama, kita bisa mencari besar potensial listrik di titik P adalah min 1200 kV. Nah, di sini saya skip dulu. Saya mau mencari besar potensial listrik di titik P untuk setiap muatan adalah 300 kV. Nah, di sini kita bisa mencari satu muatan dulu ya. Jadi satu muatan di titik P ini nanti apakah 300 kV? Nah, jadi untuk satu muatan ini V1 sama dengan K dikali Q per R. Nah, ini rumus dari potensial listrik. Oke, untuk satu muatan nanti K-nya berarti 9 dikali 10 pangkat 9. Q-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 5 dibagi dengan R. R-nya itu adalah 3 kali 10 pangkat min 1. Oke, ini bisa kita coret ya, 9 sama 3, berarti jadi 3. 3 dikali 2 berarti 6, depannya 6, dikali 10 pangkat. 6 dikali 10 pangkat, berarti di sini min 5 min 1 berarti min 4, min 4 tambah 9 berarti 5 volt. Atau, kalau jadi kilovolt berarti 600 kilovolt. Nah, ini berarti kurang tepat ya, atau tidak sesuai untuk yang ketiga. Nah, baru sekarang kita mencari potensial listrik di titik P adalah min 1200 kV. Oke, kita mencari potensial listrik di pusatnya atau di titik P-nya. Nah, kita bisa ketahui bahwa besar dari masing-masing potensial listrik ini adalah sama karena besarnya muatan dan R-nya itu sama. Berarti kita bisa ketahui nih pernyataan 1 adalah kita mencari Vp-nya. Di mana nilai V itu selalu sama ya. Jadi nanti V1 sama dengan V2 sama dengan V3
V4 sama dengan V5 sama dengan V6 sama dengan V. Nah, yang membedakan nanti adalah plus minusnya saja. Oke, jadi VP itu adalah penjumlahan dari 6 potensial atau masing-masing muatan listrik. V1 tambah V2 tambah V3 tambah V4 tambah V5 tambah V6. Nah, nanti untuk VP, V itu kan rumusnya KQ per R. Nah, karena sama ya, karena sama semua nilainya, berarti nanti kita bisa analisis nih. Misalkan ini adalah V1, ini muatan pertama, ini muatan kedua, ini muatan 3, ini muatan keempat, ini muatan kelima, ini muatan keenam. Nah, di sini jumlah muatan positifnya ada 1, 2, hanya 2 gitu ya. Jadi jumlah muatan positifnya hanya 2, sedangkan jumlah muatan negatifnya ada 4. Nah, sehingga di sini berarti kita bisa dapatkan bahwa nilai V-nya itu adalah 4V, 2V positif dikurang dengan 4V. Nah, berarti kan karena di sini muatan negatif lebih banyak, maka 2 dikurang 4, yaitu hasilnya adalah minus 2V. Nah, inilah yang akan kita gunakan nanti. Nah, V-nya tadi kita udah dapat ya, adalah 600 kV. Ya udah, berarti minus 2 dikalikan dengan 600. Jadi minus 2 dikali 600 itu adalah min 1200 kV. Nah, jadi untuk pernyataan 1 ini sesuai. Oke, itu untuk mencari potensial listrik. Nah, kenapa potensial listrik itu besaran skalar, jadi dia tidak melihat arahnya. Oke, sekarang kita masuk ke pernyataan kedua. Nah, pernyataan kedua itu adalah kuat medan listrik di titik B. Di titik P untuk setiap muatan adalah 2 kali 10 pangkat 5. Nah, ini medan listrik di setiap muatan, berarti kita cukup cari satu aja. Nah, untuk medan listrik di setiap muatan, persamaannya apa? Persamaannya adalah ini setiap muatan ya, jadi bukan di titik P-nya. Nah, untuk di setiap muatan berarti kita ambil aja salah satu muatan atau E-nya, yaitu adalah K dikali Q dibagi R kuadrat. Nah, ini rumus dari medan listrik. Oke, K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 5. R kuadrat berarti 3 kali 10 min 1, berarti dikuadratin 3, 9 dikali 10 pangkat minus 2. Ya, ini 9 coret. Nah, berarti sisanya adalah 2 dikali 10 pangkat 9 tambah min 5 itu 4. 4 dikurang minus 2. 4 dikurang minus 2 berarti 2 kali 10 pangkat 6 Newton per Coulomb. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang pernyataan 2 ini tidak sesuai. Jadi harusnya dia 10 pangkat 6. Nah, soal nomor 29 ini masih tentang listrik statis ya. Oke, listrik statis itu berarti kita masuk ke muatan listrik. Nah, semula kalian punya muatan A. Oke, ini muatan A positif, di mana nilainya adalah 20 mikrocoulomb, dan muatan B, gitu ya. Muatan B itu muatannya positif juga, nilainya adalah 5 mikrocoulomb. Terpisah pada jarak 9 cm. Nah, jadi ini terpisah jaraknya adalah 9 cm. Jika akan diletakkan muatan C, di mana posisi muatan C itu tidak mengalami gaya elektrostatik. Nah, jadi kita nggak tahu nih di mana muatan C-nya. Berarti kita misalkan aja muatan C-nya di sini. Di mana muatan C ini dia tidak mengalami gaya elektrostatik, berarti FC-nya itu sama dengan 0. Dengan muatan A dengan muatan B. Nah, di mana letaknya atau posisi C supaya
di C ini tidak mengalami gaya elektrostatik. Oke, berarti dari sini kita misalkan dulu aja. Jarak dari muatan A ke C itu saya misalkan sebagai X, di mana jarak dari muatan C sampai ke muatan B itu saya misalkan berarti di sini X, berarti sisanya adalah 9 min X. Oke, jadi nanti RAC-nya itu adalah X, CB-nya atau RBC-nya itu adalah 9 min X. Nah, dari sini kan kita bisa dapatkan gaya elektrostatik ya. Nah, muatan C itu kan kita nggak tahu. Kalau nggak tahu, ini kita anggap aja muatan positif. Nah, dari C ke A, berarti nanti kan dia tolak-menolak ya. Berarti FAC ke kanan, C ke B. Nah, karena sama-sama positif, berarti dia akan menolak juga. Berarti ini FBC. Nah, karena ini berlawanan, maka nanti FC-nya itu sama dengan FAC dikurang, saya balik aja, FBC dikurang FAC. Nah, ini adalah persamaan resultan gayanya. Tapi karena dibilang gaya tidak mengalami gaya elektrostatik, berarti FC-nya bernilai 0, maka diganti di sini 0 sama dengan FBC dikurang FAC. Nanti F min FAC pindah ruas, berarti FAC sama dengan FBC. Oke, nah ini kita tinggal substitusikan aja. FAC berarti rumusnya adalah K dikali QA dikali QC dibagi RAC kuadrat. Sama dengan gaya Coulombnya itu adalah K dikali QB dikali QC dibagi RBC kuadrat. Nah, untuk variabel yang sama bisa kita coret. Pertama, konstantanya bisa kita coret. Kemudian yang kedua adalah muatan C-nya bisa kita coret. Nah, sehingga didapatkan nanti adalah QA dibagi RAC kuadrat sama dengan QB per RBC kuadrat. Nah, nanti QA-nya substitusikan aja dengan angka 20, QB-nya 5. Berarti di sini 20 per RAC-nya itu adalah X kuadrat. Tadi kita udah misalin ya. Sama dengan QB-nya itu 5 per RBC-nya itu adalah 9 min X dikuadratkan. Oke, 20 sama 5 ini kita sederhanain dulu. Kita coret, berarti jadinya 4, 1. Nah, bisa kita tulis ulang. Berarti 4 per X kuadrat sama dengan, ini dibagi 5 tadi ya, jadi 1 per 9 min X dikuadratkan. Nah, kalau udah, bisa kita akarin nih. Kedua ruas bisa kita akarin. Tujuannya apa diakar? Untuk menghilangkan kuadrat. Nah, sehingga akar dari 4 itu adalah 2. Akar dari X kuadrat itu adalah X. Sama dengan akar dari 1 itu adalah 1 dibagi 9 min X kuadrat. Berarti sisa 9 min X. Nah, ini kan tinggal kali silang ya. Jadi 2 dikali 9 min X sama dengan X dikali 1 berarti X. Nah, berarti 2 dikali 9 itu 18. Jangan lupa ini dikali ke dalam dua-duanya. Berarti 2 dikali 9 min, 18. 2 dikali min X berarti min 2X sama dengan X. Berarti 18 sama dengan min 2X pindah ruas jadi X plus 2X. Berarti 18 sama dengan 3X. Berarti X sama dengan 18 bagi 3 yaitu 6 cm. Nah, jadi jarak dari muatan A-nya itu 6 cm. Berarti jarak dari muatan B-nya itu adalah 9 min X. Berarti 9 dikurang 6 adalah 3 cm. Jadi jarak dari muatan B-nya itu adalah 3 cm. Berarti kita tinggal cari aja nih. Yang jarak dari muatan A-nya 6. 6 cm dan jarak dari muatan B-nya 3. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami ya untuk konsep dari listrik statis ini. Next, terakhir ini adalah listrik arus searah. Jadi materinya listrik arus searah. Nah, di sini Andi melakukan praktikum elektronika dengan merangkai beberapa hambatan dan menghubungkannya dengan sumber tegangan.
Jadi sini ada 4 hambatan ya, R1, R2, R3, R4. Berdasarkan rangkaian tersebut, manakah pernyataan terkait konsep daya listrik yang benar? Di mana jawaban bisa lebih dari satu. Oke, daya listrik itu simbolnya adalah P. Nah, untuk mencari daya listrik, kita bisa menggunakan persamaan I kuadrat kali R atau IRI. Itu ya, boleh I kuadrat kali R atau I-nya dipecah jadinya IRI. Nah, berarti untuk mencari daya listrik pada masing-masing ya, di sini kan bisa kita bandingin juga kan. Kita harus mencari arus totalnya dulu. Nah, untuk mencari arus total atau I totalnya, kita harus ketahui dulu hambatan total. Nah, kita cari hambatan total. Pertama, kita serikan dulu nih R1 dengan R2. Ini kan kalau diserikan, berarti kan hasilnya adalah 4 ohm. Betul ya? Nah, kemudian serinya ini kita paralelkan dengan R3. Jadi, step pertama adalah kalian mencari hambatan total. R total. Oke, ini kita langsungnya dari sini ya. Berarti per R paralel sama dengan 1/4 ditambah dengan 1/6. Nah, berarti R paralelnya kita ambil KPK-nya itu adalah 12. 12 bagi 4, 3. 12 bagi 6 itu adalah 2. Nah, tinggal kita balik aja ya. Berarti RP-nya sama dengan 12 dibagi 5. Nah, 12 dibagi 5 itu hasilnya adalah 2,4 ohm. Nah, kemudian nanti hasil RP-nya itu ditotal atau dijumlahkan dengan R4. Nah, jadi kita udah dapat RP tadi, RP-nya diserikan dengan R4. Dapat R total. Berarti R totalnya adalah RP ditambah dengan R4. Jadi 2,4 ditambah dengan 6. Nah, jadi R totalnya itu adalah 8,4. Gitu ya. Nah, kalau kita udah dapat R total 8,4, berarti kita bisa mencari I total. Mencari I total menggunakan hukum Ohm aja. Nah, I total itu dapat dicari dari V total atau V sumbernya dibagi R total. Oke, didapatkan V total itu 21 dibagi dengan 8,4. Nah, 21 dibagi dengan 8,4 itu dihasilkan nilainya adalah 2,5 ya. 2,5 ampere. Nah, ini adalah untuk nilai I total. I total itu apa? I total itu adalah arus yang keluar dari baterai. Nah, ini dapat nih 2,5 ampere. Kemudian kan kita mau mencari daya pada masing-masing hambatan juga ya. Berarti kita harus ketahui dulu nih arus yang mengalir pada rangkaian atas. Ini saya misalkan I atas dengan arus yang mengalir pada rangkaian bawah, I bawah. Nah, caranya gimana? Kita menggunakan perbandingan. Jadi mencari I atas sama I bawah. I atas dan I bawah. Oke. Nah, kita gunakan perbandingan yaitu I atas banding I bawah sama dengan 1/R atas banding 1/R bawah. Oke. Nah, sekarang perbandingannya dulu kita cari. 1/R atas, 1/R atas tadi kita dapatkan 2 tambah 2 berarti 4. 1/R bawahnya itu adalah 6. Jadi fokus kita di paralel ini ya, di rangkaian paralel atas sama bawah. Karena kan arus akan terpecah ketika melewati hambatan atau rangkaian paralel. Nah, ini supaya tidak berarti kita kalikan 12. Sehingga nilai perbandingan antara I atas dan I bawah itu adalah 1/4 dikali 12 itu adalah 3. 1/4 dibagi 6 itu adalah 2. Nah, ini adalah nilai perbandingannya nih. Berarti kalau mau mencari I atas atau I yang melewati rangkaian atas adalah 3 dibagi dengan 3 ditambah 2. 3 plus 2 dikalikan dengan I total. Nah, I totalnya berapa tadi? 2,5. Nah, berarti kan coret ya. Sisa 2 berarti 3/2. Itu 1,5 ampere. Nah, jadi
arus yang mengalir pada rangkaian atas itu adalah 1,5. Nah, berarti I bawahnya, ya kalau I bawahnya sama ya perbandingannya ya. Berarti perbandingan I bawah itu adalah 2 dibagi 3 ditambah 2 dikalikan dengan 2,5. Nah, berarti 2/5 berarti ini kan habis ya. Ini sisa 2. 2 bagi 2 itu adalah 1. Nah, berarti I bawahnya itu adalah 1 ampere. Nah, kalau udah kita dapatkan nilai masing-masing arus, nah ini akan enak banget gitu. Pertama, kita mencari daya total dulu ya. Daya total pada rangkaian tersebut adalah 52,5 watt. Oke, berarti pernyataan satu dulu nih. Daya total. Berarti P total. Nah, kalau P total, kan rumus P itu kan iri ya. Berarti I-nya pakai I total, dikali R total, dikali dengan I total lagi. Nah, udah, tinggal kita substitusikan aja. I totalnya berapa? I totalnya adalah 2,5. R totalnya tadi kita dapatkan nilainya adalah 8,4. I totalnya juga 2,5. Nah, ini kalau dikalikan nanti hasilnya adalah 52,5 watt. Nah, jadi untuk pernyataan 1 adalah benar. Oke, jadi 52,5 watt. Nah, kemudian kita bisa mencari pernyataan kedua. Pernyataan kedua, daya total pada hambatan pertama dan kedua sama besar. Nah, daya total pada hambatan kedua ada pertama dan kedua. Nah, ini nilainya sama besar. Ini juga betul. Dapatkan dari mana? Nah, ini kan nanti kalian bisa cari aja nilai P1. P1 kan berarti I1 kali R1 dikali I1. Tapi kan I1 itu berarti I atas kan ya? Nah, I atas berarti ininya I atas juga. Jadi arus yang lewati rangkaian di bagian atas. Ya udah, I atasnya 1,5, R1-nya 2, ini 1,5 juga. Nah, nanti didapatkan itu hasilnya adalah 2,25 dikali 2 itu 4,5 watt. Gitu ya. Ya betul, 4,5 watt. Nah, sedangkan untuk nilai apa nih? Daya total pada hambatan kedua. Nah, daya total pada hambatan kedua berarti P2 ya. P2 berarti sama, R2 kan di atas nih. Ya udah berarti pakai I atas dikali R2 dikali I atas. Kebetulan juga angkanya sama kan, 1,5, R2-nya juga 2. Ini 1,5 lagi. Berarti nanti ketemunya adalah 4,5 watt. Nah, jadi didapatkan nanti adalah untuk P1 sama P2 ini sama besar gitu ya. P1 sama dengan P2. Jadi jawabannya betul. Nah, sekarang cari daya pada hambatan 3 lebih kecil dibanding hambatan 2. Nah, hambatan 3 yang mana? Ini kan ya. Berarti kita bandingin nih. P3, berarti kita cari dulu. Nah, R3 itu kan dilintasi oleh arus di bagian bawah. Berarti I bawah dikali R3 dikali I bawah. Oke, I bawahnya itu adalah 2,5. R3 berapa? 6 dikali 2,5. Oke, ini bisa kita kalikan, berarti 6 dikali 2,5 kali 2,5. Hasilnya adalah 37,5 watt. Sedangkan kita bisa simpulkan bahwa nilai P3 itu lebih besar dibanding dengan hambatan kedua, berarti P2 ya. Nah, berarti pernyataan ini jelas salah. Harusnya P3 lebih besar daripada P2. Masuk ke pernyataan keempat, daya pada hambatan pertama lebih besar dibandingkan hambatan keempat. Nah, hambatan keempat ini kan yang mengalir itu kan I total ya. Yang mengalir itu adalah I total, berarti untuk mencari hambatan keempat kita tinggal gunakan I total dikali R4 dikali I total. I totalnya berapa? Tadi I totalnya kita ketemu hasilnya itu adalah 2,5. Ya, I total ya. Berarti 2,5 dikali R4 ya 6 dikali 2,5. Sorry. Saya kalak dulu ya. Ini I bawah.
Nah, ini hasilnya 37,5 watt. Nah, untuk yang P3 ini bukan 2,5, maaf. I bawahnya itu 1. Sorry. I bawah ini kan yang sini ya. 1 kali 1. Berarti 1 kali 6 kali 1. Berarti dayanya 6. Tapi tetap 6 itu lebih besar daripada 4,5 ya. Jadi ini juga salah. Nah, ini baru yang P4 ya. Jadi P4-nya 37,5. Jadi maaf, tadi ada ralat. Nah, berarti apakah betul daya pada hambatan pertama lebih besar dibanding hambatan keempat? Jawabannya salah. Karena daya pada hambatan keempat itu nilainya lebih besar daripada hambatan pertama. Daya hambatan pertama berarti kan 4,5 doang kan ya. Nah, jadi ini salah. Terus, pernyataan kelima, daya pada hambatan ketiga lebih besar dibanding hambatan keempat. Daya pada hambatan ketiga 6 watt ya. Daya pada hambatan ketiga itu 6 watt. Sedangkan daya pada hambatan keempat itu 37,5. Jadi harusnya P3 itu lebih kecil daripada hambatan keempat. Jadi pernyataan kelima juga salah. Oke, jadi yang benar hanya pernyataan 1 dan pernyataan 2. Oke, sip. Sampai sini dulu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sukses untuk TKA-nya bagi yang menonton video ini. Like and share kalau kalian suka dengan video ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, semoga sukses dengan TKA-nya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.